Gua Maria merupakan sebuah tempat devosi penghormatan terhadap Bunda Maria. Sebagai sosok seorang ibu yang bagi masyarakat Jawa sendiri juga sangat dihormati. Di tempat seperti inilah, para peziarah bagaikan seorang anak yang mengadu kepada bundanya. Mengadu agar disampaikan kepada Tuhan yang juga menurut iman Katolik adalah Putra Maria. Seperti halnya dengan Gua Maria Giriwening, berada di deretan pegunungan selatan yang membentang dari Imogiri, Bantul, dan bernaung di bawah paroki Wedi Klaten. Secara administratif pemerintahan masuk wilayah Gunung Kidul, Jogja. Lokasinya berada di Dusun Sengon Kerep RT 2 RW 4 Sampang, Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasi Gua Maria Giriwening dari Paroki Udi masih 14 km ke arah selatan. Rute perjalanan dari Yogyakarta maupun dari arah Solo menuju pertigaan Bendo Gantungan menuju ke arah Pasar Udi. Setelah melewati Pasar Udi, menuju arah Cawas atau Bayat ambil yang lurus sampai menemukan perempatan Desa Gunungan. Selanjutnya ambil arah kiri menuju Jogoprayan dan menuju Desa Sampang, Sengon Kerep. Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening dirintis pada 16 September 2009. Ide pembangunan oleh saudara Y. Suroyo dan R. Pambudi. Pembangunan tahap pertama dimulai dengan misa pada tanggal 6 November 2009. Misa dipimpin oleh Romo Y. R. Susanto SCJ dan Romo G. Swart SCJ. Pada tanggal 8 Juli dilakukan penggantian patung yang semula 30 cm diganti menjadi 2 meter. Yang terbuat dari batu pahat yang beratnya mencapai 3 ton dengan patung Maria yang mengendong putranya. Akhirnya pada tahun 2010 dilakukan peresmian Taman Doa Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening oleh Paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wudi. Taman doa ini dibangun di atas tanah milik keluarga Ibu Gito Suwarno, atas dasar wahyu yang diterima Bapak Romanus Pambudi berupa turunnya cahaya menyerupai salib yang mengarah ke kebun di belakang rumah mereka. Berdasarkan keputusan keluarga dan penghormatan kepada ayah mereka, almarhum Yusuf Paimin Gito Suwarno, maka dibangunlah tempat doa Wahyu Ibuku Giriwening. Suasana tempatnya benar-benar sepi, tenang dan hening. Hanya suara gemerisik angin yang menghembus pepohonan dan memantul di dinding-dinding batu. Suasana yang sangat membantu untuk merenung, berdiam, dan berdoa. Pepohonan jati menjadi suasana yang menghiasi perbukitan di daerah ini. Karena ketinggiannya, lokasi ini terasa relatif dingin meskipun di daerah yang gersang. Penamaan Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening dikarenakan keheningan tempat ini. Giri yang berarti gunung dan wening berarti hening. Dahulu tempat ini dinamakan Gua Maria Wahyu Ibuku Watu Gedek karena tempat pembangunannya di Gunung Watu Gedek. Sebelumnya, jalan menuju Gua Maria Giriwening bisa dikatakan cukup sulit. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan jalanan terjal, akses jalan menuju Gua Maria bisa dibilang cukup ekstrim. Namun kini, sudah tersedia jalan yang lebih mudah diakses oleh kendaraan seperti mobil bahkan bus kecil. Pembuatan jalan dilakukan secara swadaya, tidak hanya melibatkan orang Katolik saja, melainkan melibatkan masyarakat sekitar Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening. Namun dalam perkembangannya, Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening pernah mengalami hambatan. Munculnya gangguan terhadap keberadaan Gua Maria ini, wisata rohani dianggap sebagai salah satu media kristenisasi. Sebuah tabloid media umat milik kelompok Muslim Hizbat Tahrir Indonesia menulis sebuah artikel provokatif menentang keberadaan Gua Maria tersebut. Digelar tablik akbar di dekat Gua Maria yang diikuti sekitar 800-1000 massa dari Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Namun akhirnya, sudah ada koordinasi yang sangat baik antara gereja, aparat, aktivis lintas iman, NU, dan warga setempat. Namun demikian, sampai sekarang Gua Maria ini masih berdiri megah selaras dengan kondisi lingkungan sekitar. Digunakan berdoa dengan tenang, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan dalam rangka mengerjakan pembangunan pun secara bersama-sama, tidak membedakan Muslim dan non-Muslim. Begitu tiba di lokasi parkir, kita akan menjumpai sebuah kapel sederhana yang sudah berdiri sejak tahun 1970.
Kapal ini bernama kapal Santo Yusuf, yang merupakan cikal bakal berdirinya Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening, sebagai sarana pendukung bagi umat yang akan bermeditasi dan berdoa. Menuju lokasi Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening, kita akan melalui jalan setapak yang menurun dengan jarak sekitar 100 meter. Sesampai lokasi, kita akan disambut sebuah patung malaikat yang membawa trompet. Dalam kitab Perjanjian Lama disebut sebagai malak, yang berarti pembawa pesan baik, yang kemudian diterjemahkan sebagai malaikat. Tepat di depan patung malaikat, kita akan menjumpai sumber air suci. Air suci dialirkan melalui beberapa kran yang disusun rapi dengan media dinding yang terbuat dari batu gunung. Sedangkan di belakang air suci juga sudah disediakan toilet dan kamar mandi yang sangat mewadai, sebagai sarana kelengkapan yang diperuntukkan bagi para peziarah yang datang berkunjung ke Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening. Bagi para peziarah yang datang dari jauh maupun dari luar kota dan hendak menginap, Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening juga menyediakan sarana penginapan. Tempat ini sangat layak buat menginap dikarenakan fasilitasnya yang memadai seperti kamar mandi untuk membasuh tubuh, pendopo untuk menginap, penerangan yang tersedia. Bahkan kita bisa memesan makanan ke rumah Bugito yang berada di pintu masuk Gua Maria. Selain itu, untuk sarana misa maupun ibadat, Gua Maria ini juga sudah dilengkapi altar dan perlengkapan misa yang mendukung. Banyak peziarah yang mengaku nyaman saat berdoa dan berdevosi. Mereka merasa tenang, tentram, dan khusyuk saat berdoa. Karena Giriwening ini memang jauh dari kebisingan lalu lintas, karena letaknya yang di pegunungan. Selain hening, pemandangan di Giriwening juga masih sangat alami yang dipagari batu alam yang super besar. Masyarakat menyebutnya dengan watu gedek, watu yang berarti batu dan gedek berarti dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Di samping itu, banyak pohon besar yang tumbuh dengan subur, sehingga membuat suasana Giriwening terasa semakin indah. Giriwening memiliki arti gunung yang memiliki keheningan. Dengan adanya keheningan yang dimilikinya, suasana ini menjadi harapan untuk dukungan dalam berdoa. Ciri khas dari patung di Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening adalah patung Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus Kristus dan mempunyai tinggi 2 meter. Sedangkan pada samping kiri kanan patung Bunda Maria diapit oleh sepasang patung malaikat. Patung Bunda Maria terbuat dari batu asli dan bukan disambung maupun campuran. Pada awal peletakan, diperlukan tenaga orang dewasa satu desa untuk membawa patung Bunda Maria Wahyu Ibuku Giriwening hingga sampai ke atas bukit. Patung Bunda Maria menunjukkan hati kudus yang ada pada bayi Yesus Kristus. Patung ini merupakan terjemahan dari pesan awal Yesus yang semakin dikenal dengan perantaraan Bunda Maria. Semasa hidupnya sebagai ibu, Bunda Maria selalu memberi pertolongan kepada Yesus putranya. Dengan penuh kasih sayang, Bunda Maria selalu melindungi dan membimbing selama masa muda Yesus. Dan selama hidupnya, Bunda Maria selalu menghibur dan memberi dorongan kepada putranya. Keberadaan rute jalan salib yang ada di Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening memiliki kesan yang beragam bagi setiap pribadi orang. Tindakan Tuhan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah pada kita. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita sebagai anaknya jauh daripadanya karena dosa. Dalam perjalanan yang dilalui oleh para peziarah dalam doa jalan salib di Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening, kita akan disuguhi pemandangan alam yang didominasi oleh pohon. Selain pemandangan alam yang didapat peziarah, rute jalan salib juga dihiasi oleh tembok batu yang mengiringi tiap langkah yang dilalui oleh peziarah. Pada siang hari, kita bisa merasakan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Dan sesekali terdengar kicauan burung dari balik timbulnya pohon. Seperti namanya Giriwening atau gunung yang hening, yang sepi, maka kita akan merasakan keheningan yang luar biasa. Akhir atau puncak dari rute jalan salib adalah Bukit Golgota. Di sini, penggambaran Bukit Golgota adalah sebuah batu besar yang di atasnya berdiri dengan kokoh sebuah salib yang terbuat dari balok kayu. Salib adalah suatu lambang kemuliaan bagi umat Katolik. Karena melalui salib, Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Di samping itu, salib juga dipahami sebagai simbol penderitaan. Dalam konteks ini, salib dimaknai oleh orang Katolik sebagai sikap kesedihan untuk mengikuti Kristus melalui jalan penderitaan.
Pada bagian bawah paling ujung Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening, kita akan menjumpai pelataran yang lumayan luas. Pelataran dilindungi atap berupa seng plastik yang dikombinasi dengan beberapa tanaman rambat dan dilengkapi dengan lampu penerangan. Di sini para peziarah bisa beristirahat sambil memanjatkan doa dan sudah disediakan lilin pada teras ini. Tepat di depan pelataran, kita akan menemukan sebuah gua doa. Tepat di samping kanannya terdapat prasasti dari batu dan digrafir berupa doa damai Santo Fransiskus Assisi. Yang diterbitkan, teksnya diringkas, diparafrasekan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan teks asli lengkap dari publikasi paling awal mempunyai bahasa Prancis. Puncak dari perjalanan ziarah di Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening adalah patung Tuhan Yesus memberkati dengan tangan terbuka, yang melambangkan keterbukaan hati Tuhan Yesus kepada siapapun yang datang kepadanya. Patung Tuhan Yesus memberkati pernah mengalami aksi vandalisme atau pengerusakan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017. Aksi vandalisme tersebut mengakibatkan rusak pada bagian tangan dan kepala patung Tuhan Yesus. Tangan patung Tuhan Yesus dipenggal, dan pada bagian kepala tepat di wajah terdapat luka pahatan di sana-sini. Selain merusak patung Tuhan Yesus memberkati, aksi vandalisme juga merusak koneksi CCTV. Akhirnya dilakukan restorasi patung Yesus memberkati pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017. Yang dikerjakan oleh seniman pahat bernama Bapak Tukiyat dari UDI. Perbedaan agama di Indonesia memang seringkali dijadikan isu yang memecah persatuan bangsa. Aksi vandalisme terhadap Gua Maria menjadi pelajaran kita bersama untuk lebih menghargai dan menghormati satu sama lain. Namun demikian, sampai sekarang Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening sudah kondusif, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Selamat berziarah rohani, selamat berdevosi, dan selamat menemukan kerahiman ilahi. Dari Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening, Gunung Kidul, Yogyakarta. Berkah Dalem.